Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi ali baiti azradi ajma'in. Bismillah hadrati wa li hada kitab. Wa ki ashim ashari bi ranga baswa ma balas. Bisan suri dan nanya kum kita amin terongan kita halan terongan. Bismillah hadrati ke khazin banji ki baki banji ke yakub banji. Sultan Abdul Hadi kembali masuk ke Raja Syekh Haji Muhammad Azan Mansur Abi Ajma Cantik Suntin Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabi'na bina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada saat ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah kesempatan yang kita bisa berjumpa lagi untuk kajian selama Ramadan yang ada. Apa yang kita kerjakan mudah-mudahan diiringi hidayah dan ridha Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan banyak membawa manfaat, maslahah, barokah dalam kehidupan kita, dan amal ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua, keluarga kita semua, teman-teman kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah oleh Allah Ta'ala, diberi keselamatan di dunia, selamat terutama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakati biddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana bitar kil mustaha wal fakhiri min mad'amin wa malabisa wa manazila. Saya ulangi lagi. Wa kana bitar kil mustaha wal fakhiri min mad'amin wa malabisa wa manazila. Waqna lan nerima sapa sira, nerimano sapa sira bitarkil musta kelawan ninggalake perkara kang den syahwati, kang den senengi, wal fahilan perkara kang anggak, min mat'amin bayani saking panganan, wa mala bisa lan pira-pira penganggo atau pakaian, wa manazila lan pira-pira panggonan tegese omah, ai irdi tegese ridho sira, ya man he wong yuridu kang ngarepake sapa man thariqal akhirati ing dalan akhirat, bitar kima kelawan ninggalake barang, yusilu kang iso nekake apa ma ila aqsama marang luweh katok-katoke perkara, yumkinu kang mungkin apa ma watarkul jayyidi lan ninggalake perkara kang bagus, minal mataimi saking panganan, wal malabisi lan pakaian, wal manazili lan pira-pira panggonan omah. Wa fil khabari lan ing dalam sijine hadis
Tuba utawi akeh kebahagiaan. Kadang nek ngarteni bejo kemayangan. Tuba utawi bejo kemayangan iku liman keduwene wong. Hudia kang den tuduhake utawa oleh bidayah sapa man lil islami marang Islam. Wa kana lan ana apa rezekine man iku kafafan kecukupan. Wa radhiyalan ridho sapa man bihi kelawan rizki wau sing kafafan. Wa fil hadis lan ing dalam hadis maneh innallaha satune Gusti Allah iku idza ahabba lamuno banget demen sapa Gusti Allah abdan ing sijine kaula ja'ala mongko ndadekake sapa Gusti Allah rizqahu ing rezekine abdan kafafan ing kecukupan ai bi qadri kifayati tegese ai bi qadri kifayati tegese kelawan kira-kirane kecukupane abad la yazidu orang ngelebihi apa rezeki alaiha ing atase kifayah la yazidu orang lebih apa rezeki alaiha ing atase kifayah Fayudhiya mongko nutupi sapa Gusti Allah nyukupi ya kena sapa Gusti Allah ing abad walayan kusulan ora kurang apa rezeki anda sanging kifayah wa yu'addi mongko iso nekake utawa nglakoni sapa abad iku ing rezekine mang. Qala dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana lamun nemu apa yaumul kiamati dina kiamat ambata mongko nyukulake sapa Allah Gusti Allah taala lito ifatin marang sak pantan min ummati sanging umat ingsun nyukulna ajnihatan ing suwiwi ajnihatan ing suwiwi fayatiruna mongko padha mabur kabeh sapa Thaifah min kuburim sanging pira-pira kuburane Thaifah ilal jinani marang pira-pira swarga sing yasrahuna padha lumaku kabeh sapa Thaifah fiha ing dalam surga wau wa yatana'am lan padha ngalap enak-enak sapa Thaifah fiha ing dalam surga kaifa halikaya basau karep sapa Thaifah fatakulu mongko dawuh lahum marang Thaifah sabal malaikatu para malaikat hal ra'aitum ana ta padha weruh utawa ningali sapa sira kabeh al hisaba ing hisabi amal fayakuluna mongko padha dawuh kabeh sapa Thaifah ma ra'aina ora weruh sapa kita hisaban ing hisab fatakuluna mongko padha dawuh maneh sapa malaikat lahu marang Thaifah hal justum ana ta wis padha ngliwati sira kabeh as-sirata ing wat fayakuluna mongko padha ngucap kabeh dawuh kabeh sapa Thaifah ma ra'aina ora weruh ta ora ningali sapa kita siratan ing jembatan ing wat fatakulu mongko dawuh sapa malaikat lahu marang Thaifah hal ra'aitum ana ta padha weruh ta ningali sira kabeh jahannam ing neraka jahannam fayakuluna mongko padha dawuh kabeh sapa Thaifah ma ra'aina ora weruh sapa kita sayan ing suwi-wiji fatakulu mongko dawuh sabal malaikatu para malaikat min ummati man iku saking ummati sapa min ummati man iku saking ummati sapa antum ta sira kabeh fayakuluna mongko padha jawab kabeh sapa Thaifah min ummati Muhammadin yaiku saking ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatakulu mongko dawuh sapa malaikat
Fayat wa takul maka pada dawuh sapa malaikat nasada sumpah-sumpah na ing kita kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah hadisu padha nyritakno sira kabeh na ing kita ma ing apa ae kanat ana apa amalukum pira-pira amal sira kabeh di dunya ing dalem donya fayaquluna mongko padha njawab kabeh sapa Thaifah khoslatani yaiku rong pakerti kanata ana apa khoslatani iku fina ing dalem kita iku fina ing dalem kita fa balagha mongko tumeka fa balagha mongko tumeka na ing kita utawa fa balahna mongko tumeka sapa kita hadil manzilata ing ikilah pangkat bi fadli rahmatillah kelawan anugrahe welase Gusti Allah fayaquluna mongko padha dawuh kabeh sapa malaikat wa ma lan iku apa huma utawi khoslatani fayaquluna mongko padha dawuh kabeh sapa Thaifah kunna ana sapa kita iku idza khalauna lamun persepen sapa kita nastahi mongko banget isin sapa kita an-nasiya yen to ndurakani sapa kita hu ing Gusti Allah an-nasiya yen to ndurakani sapa kita hu ing Gusti Allah wa nardolan ridho sapa kita bil yasiri klan perkara kang sedidik mimma sanging perkara kusima kang wis den bagi apa malana marang kita fatakulu mongko padha dawuh sapa ma'al malaikatu malaikat yahiku banget nyoto laku marang sira kabeh apa hadza ikilah pangkat kaza kaya mungkin keterangan fil ihya ing dalam kitab ihya kelanjutannya semacam kemarin wasiat yang kedua. Kemarin yang pertama adalah tobat, kemudian wasiat yang kedua adalah sifat qanaah. Yang dimaksud qanaah tadi adalah ridho dengan apa yang sudah ada, menerima dengan lapang hati, menerima dengan senang hati apa yang sudah ada. Lah bagaimana caranya ridho? Tadi dalam nadhoman bersifatlah qanaah, bersifatlah kamu nerima apa adanya dengan cara meninggalkan apa yang disenangi dan apa yang berlebihan, apa yang mungkin ada nilai kesombongan atau ada berlebihan dari makanan, pakaian, dan tempat yang ada. Ditafsiri, dijelaskan oleh Imam Nawawi, kamu harus bisa senang, kamu harus bisa lapang dada, wahai orang-orang yang menginginkan jalan menuju akhirat, dengan meninggalkan apapun yang bisa menjadikan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang dibutuhkan secara kemungkinannya yang ada. Itu yang dikatakan qanaah. Yang kedua qanaah, yang bisa dikatakan qanaah tadi, senang dengan apa yang sudah ada, adalah meninggalkan hal-hal yang baik, hal-hal sing luwih apik dari bab makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang dikatakan qanaah, menerima apa nani, senang dengan apa yang ada. Tadi dikatakan meninggalkan apapun yang bisa mendatangkan
hal yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Itu pertama. Kemudian ukurannya yang kedua, meninggalkan hal yang baik dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk bisa melaksanakan wasiat yang kedua ini, sifat konan nerimo apa anani, menerima apa adanya, kita harus melatih diri dengan cara tadi, umpama semacam bab makanan, jangan makan makanan yang memang nilainya nikmat, nilainya lezat. Tinggalkan makanan-makanan yang ada mungkin nilai kenikmatan yang berlebihan, nilai kelezatan yang berlebihan. Kemudian dari bab pakaian juga latih diri dengan berpakaian apa adanya. Melatih diri berpakaian apa adanya, satu, kita tidak akan model-model dengan pakaian yang ada. Kemudian kita bisa punya pakaian memang ya cukup sudah. Maksudnya pakaian yang cukup, umpama semacam kamu masih di tarbiyah atau pendidikan yang ada, yang dibutuhkan dalam sekolah, seragam yang ada, seragam ini dicukupi. Kemudian selama di pesantren mungkin hanya cukup berapa baju yang dibawa, berapa umpama hanya tiga baju, kemudian sarung mungkin ada tambahan hanya 2, ini dikatakan cukup, ya cukup bawa itu. Itu caranya agar kita bisa tadi ada sifat nerimo opanani. Latih dengan ini. Kemudian bab tempat tinggal, sama bab tempat tinggal yang ada. Kenapa ini semuanya menjadi ukuran dikatakan qanaah tadi yang ada? Karena di hadis jelas. Hadis pertama tadi penuh dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, kemudian rizkinya dalam keseharian ini diberi kecukupan. Ketika butuh ada rizkinya. Bahkan di hadis lain Allah Ta'ala sangat-sangat mencintai seorang hamba. Ketika Allah Ta'ala tadi sangat-sangat mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menjadikan rizki hamba ini kafafan. Penjelasannya ahli hadis mengatakan, dikatakan kafafan adalah bi qadri kifayah. Rizkinya kadar kecukupan apa yang dibutuhkan, tidak lebih, tidak kurang. Sehingga orang tersebut bisa menggunakan harta yang dimiliki semaksimal mungkin sudah, ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi yang dikatakan kafafan bi qadri kifayah. Tegese Allah Ta'ala memberikan seorang hamba yang sangat dicintai tadi, ini diberi rizki kecukupan, tidak lebih, tidak kurang dari apa yang dibutuhkan. Kenapa tidak lebih, tidak kurang? Agar hamba ini yang menjadi walinya Allah Ta'ala ini tidak akan ada permasalahan terhadap bab rizki. Bab rizki adanya. Bahkan diceritakan tadi yang ada di dalam kitab Ihya, kitabnya Imam Al-Ghazali yang ada, ketika ada kiamat besok, ada sekelompok umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang bangun dari kuburnya diberi ajnihah, diberi sayap oleh Allah Ta'ala. Karena dia ada sayapnya,
bangun dari tempat kuburnya, langsung dia terbang menuju ke surganya Allah Ta'ala, menikmati apapun yang ada di surganya Allah Ta'ala sekehendak mereka. Mau menuju ke surga yang paling tinggi, ke surga Firdaus, ke surga manapun. Tadi dikatakan kaifa sya'u, sekehendak mereka yang ada. Ketika ada sekelompok orang ini bisa masuk surga, menikmati apapun yang ada di surga, para malaikat heran kemudian tanya kepada sekelompok orang ini, "Wahai kamu semua, apa kamu sudah menjalani amalan hisab? Apa kamu sudah menjalani tingkatan di hisab yang ada?" Ketika ditanya ini, kelompok orang ini yang diberi sayap oleh Allah Ta'ala mengatakan, tidak tahu, kita tidak tahu tentang hisab. Mara'aina hisab, kita tidak tahu tentang hisab. Ketika ini para malaikat kembali bertanya lagi, apa kamu sudah melewati siratal mustaqim, melewati jembatan yang ada? Mereka kemudian menjawab juga, kita tidak tahu, kita tidak melewati sirat yang dimaksud. Sampai kemudian malaikat bertanya, apa kamu tidak melihat adanya neraka jahanam tadi? Sekelompok orang ini kemudian menjawab, mara'aina, kita tidak melihat apapun. Ketika kita bangun dari kubur, langsung kita berangkat menuju ke tempat ini, ke surganya Allah Ta'ala. Ketika sekelompok orang ini menjawab semacam itu, malaikat bertanya, kamu ini umatnya siapa? Kamu ini umatnya siapa? Mereka semua serempak menjawab, kami adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sekelompok ini menjawab ini, para malaikat kemudian bertanya, kalau begitu dengan sumpah tadi, ceritakan kepada kami apa amal-amal yang kamu kerjakan, perbuatan yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Orang-orang ini serempak menjawab, hanya ada dua sifat yang kita miliki selama kita hidup di dunia, sehingga kita bisa sampai ke pangkat yang semacam ini karena ada nilai rahmatnya Allah Ta'ala. Malaikat kemudian bertanya lagi, apa dua sifat yang kamu maksud? Apa dua pakerti, dua perbuatan yang kamu maksud? Orang-orang ini kemudian menjawab, ketika kita dalam keadaan sendiri, kita sangat takut, kita sangat malu kehadirat Allah Ta'ala apabila melakukan dosa maksiat yang ada. Tadi wong iki lamunan dhewe gak ana sapa tambah-tambah nemen rasa wedi, rasa takwane marang Gusti Allah. Yang kedua, sifat yang kedua, kita sangat senang, kita ridho dengan hal yang sedikit yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tegese kelompok ini kesehari-hariannya di dunia duwe sifat neriman apa sing wis dibagi Gusti Allah, neriman apa sing ana, dibarengi tingkat takwanya sangat tinggi kehadirat Allah Ta'ala. Dari kisah ini yang ada di kitab Ihya tadi yang ada, maka qanaah adalah termasuk wasiat yang penting yang harus bisa kita kerjakan. Yang tadi dikatakan kita terima apa adanya. Bahkan kita sangat senang dengan apa yang sudah ada. Nah, tingkatan qanaah yang bisa kamu kerjakan selama kamu masih proses belajar yang ada adalah semacam yang saya contohkan kemarin.
Ketika kamu di pesantren tiap harinya antara pagi dengan sore ini disiapkan, sudah ada persiapan makan baik pagi dan sore yang ada. Ketika nasi dalam piring tadi sudah ada di depan kamu, kamu harus bisa terima apa adanya. Latih diri kamu untuk ini. Ketika nasi di dalam piring yang ada di depan kamu, tapi pikiran kamu tidak berpikir tentang qanaat tadi, gak berpikir untuk menerima apa adanya, bahkan mungkin pikiran kamu membayangkan makanan-makanan yang enak dan sebagainya, maka kamu tidak akan bisa menikmati nasi yang sudah ada di depan mata tadi. Tanda-tandanya biasanya makanan yang kamu makan tidak akan habis. Tidak akan habis. Karena tadi semacam ya tadi sering yang semacam kemarin saya katakan, sebenarnya dalam hal ini semacam peribahasa yang ada itu harusnya kamu bisa kerjakan. Ada peribahasa itu. Lebih baik makan pohong dalam kenyataan daripada makan hamburger tapi hanya dalam bayangan. Yang jelas-jelas menjadi kenyang ya apa yang nyata tadi yang bisa kamu makan. Kalau hanya impian, hanya bayangan saja, ya nggak akan ada nilai nyatanya yang ada. Itu satu caranya untuk bisa menerima apa adanya. Yang kedua, apapun tadi hal duniawiah yang ada, entah itu bab makanan, entah itu bab nanti pakaian, bahkan tempat tinggal yang ada, kita harus ingat bahwa ini semuanya pasti akan cepat hilang, cepat habis. Yang kedua, ingat ini. Kalau kamu bab masalah makanan, ingat bahwa makanan ini hanya rasanya, perbedaan rasa hanya ketika di lidah saja yang ada. Seenak apapun makanan itu, rasanya hanya ketika di lidah saja. Melewati tenggorokan, makanan ini sudah sama nilainya. Ingat ini. Umpama kamu makan nasi satu piring pakai nasi gulai umpama, dengan kamu makan pohong goreng umpama satu piring, bedanya hanya di mulut tadi, bedanya hanya ketika di lidah, melewati tenggorokan, masuk ke dalam perut. Satu piring nasi tadi dengan satu piring pohong yang ada ya sama nilainya. Masuknya ke dalam mulut nggak mungkin beda. Umpama ditimbang bobotnya 500 gram, setengah kilo, maka yang masuk ke dalam perut ya pasti ya 500 gram ini, setengah kilo. Nggak akan kurang, nggak akan lebih. Kalau kita ingat ini, maka apapun yang ada di depan kita ketika kita mau makan, maka kita akan bisa makan dengan nikmat, kita akan bisa merasakan makanan itu dengan nikmat. Kalau tadi punya sifat tadi, bahwa makanan apapun bentuk makanan itu, beda rasanya hanya ketika di lidah, melewati lidah, tenggorokan sudah tidak ada bedanya makanan tadi. Lanjut ke nadhaman berikutnya. Mayatluban ma laisa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tala. Mayatluban ma laisa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tala. Manutai sapane wong iku yatluban murih temen sapa man ma ing barang
laisa kang ora ana apa ma laisa kang ora ana apa ma iku yakni manfaati apa ma hi ing man ya berarti fakot fata mongko teman-teman wis pot apa alladzi barang yakni kang manfaati apa alladzi ing man yakni kang manfaati apa alladzi ing man min ghairi adila saking tanpa min wali dila saking tanpa guyonan min wali dila saking tanpa guyonan aiman tegese utahi sapane wong iku talaba murih sapa man ma ing barang la yakni kang ora manfaati apa ma hi ing man wa walan utawi ma layani ma iku ma barang tad'u kang narik opal hajatu butuh ilahi marang ma sing wa walan taima ma layani ma iku al fudulu perkara kang turah kullu yaskabiani fudul ala ikhtilafi anwa'i ngatasi bedone pira-pira maceme fudul minal bi bayani sanging tulinan wal hazilan guyon wa kullu malan sakabehane barang ya khilu kang iso nyacatake apa mah bil muruati kelawan sifat wirang wa ta'asulan gawe kajembaran fitunya ing dalam donya wa talabil manasibi lan murih pira-pira pangkat wariyadati lan riyadah wa hubbil muhammadati lan utawa hubbil mahmabati ya mahmadati lan banget demen pujian wa nafi dzalikan sakabehane mengkono kabeh mang alabun hazlil akhiri mimma sanging barang sing layak udu kang ora balik ilahi marang wong minhu sanging mamang apa nafun kemanfaatan ukhrawiyun kang bangsa akhirat ya berarti doa mongko nyak-nyake sapa man al waqta ing waktune annafi sakang banget indahe kang banget baguse alladzi kang la yumkin ora mungkin apa ayyauda yento ganti sapa wong faitato ing pote utawa ilange al waqtu an nafis fi ma ing dalem barang ilam yukhlaq kang ora den dadekake apa waktu mangli aji krana araima kada koyong meni keterangan apa adai faedah ing zaiki sapa Ibrahim Asy-Syabrahidi Imam Ibrahim Asy-Syabrahidi qaulu taidawi ke nadim min wairi tilalafat min wairi tilah iku min wairi ibta indisi saking tanpa kendune wa hadzal baitul lantai kelabet iku makhudun dan alap min qauli amiril mukminin saking dawi amil mukminin aliyin rupani Sayyidina Ali karrama wajhah manutai sapane wong talaba mure sapa man ma ing barang sing layak ni kang ora manfaati apa mahi ing man ya berarti fata mongko pot ilang hu ing man apa ma barang yakni kang manfaati apa mahi ing man fi fathil ya iklan diwaca fathah ya wa sukunil aini lan diwaca sukun aini qala da sapa ba'dum sebagian ulama ma utai barang yakni kang manfaati apa mahi ing wong iku wa utai ma iku ma barang yaudu kang balik ale ngatasi wong minhu sanging mamang apa manfaatun kemanfaatan lidini krana agamane man
auli dunya utawa krana dunyane man utawa wong wau al musilat kang iso nekake apa perkara dunya oli akhirati marang akhirate man lawa malantai barang sing layani kang ora manfaati apa mahi ing man iku aksuhu suwalike mayani mang wa walantawi malayani utawa aksuhu iku ma barang la yaudu kang ora bali ale ngatasi wong minu sanging ma apa manfaatun kemanfaatan lidini kedue agamane man aulidun ya utawa dunyane man al muslat kang iso nekake li akhirati marang akhirate man wa qaulan dawi kenadim man lam yatluban rupane daman lan yatluban iku fi'lus syarti fi'il syarat sing daula kang mlebu ale ngatasé fi'il syarat apa nun taukid al khafifah wa walan fi'il syarat sing dakhala nun taukid iku qalilun sedidik sebab fa inna dukhulan nuni mongko krana tuni manjingin nun taukid mang fil mudhari ing dalam fil mudhari alwai kang tumiba ba'da alwai kang tumiba ba'da dalam sawise mang ba'da dan sawise apa ya ghair lafadz ghair mang iku amma min adawati syarti anapun tawi saking pira-pira alate syarat iku qalilun sedidik ka qali sairi qaidai sair min bahril kamil saking bahar kamil mayas qafan minhum falai sabi'aibin abadan au qatala bani kudaibata syafi qalu yuskafan utai dawe nadim yuskafan lapat yuskafan pitah tiyati kelawan titik loro kang bangsa nisor mabnian kali dan mabnian akilil lil maf'ul ayu jadan disuden temu au bil fauqiyati utawa kelan titik bangsa lukur mabnian kali dan mabnian akilil fa'il wa qaulu lan dawe kai syair mang bi ayibin lafat bi ayibin ay bi rajihin dejo kelawan ay bi rajihin dejo kelan balike wa qaulu lan dawe kai syair wa qatlun lafat qatlun iku mubtadaun mubtada fal wa mongko utawi wawune iku li ta'lil wa qaulu lan dawe kai syair mang syafi lafat syafi iku khabari mubtada ay yabridesya waras muta marasake minad dai sanging penyakit wa qatiba lan lafat qatiba bit kutaiba ne wa kutaiba dalam lafat kutaiba bit tasghir lan tasghir iku bit tasghir lan tasghir wa maknal bait lan maknane bait nado ban bait masyair iku asasu utawi wong alladzi kang yujadu den temu sapa sahas min a'dai sanging pira-pira musuhe sahas min hadzil qabilati sanging kila qabilah iku laisa ora ana sapa sahas ora ana iku birajin kang balik kelawan kang balik ila ahli marang keluargane sahas abadan salawase wala buddha bal ora kena ora bala buddha bali ora kena ora apa min qadri sangking matine sahas mang li anna qatla hadil qabilah krana sedune matine kila qabilah iku yo iso mebasake apa kalu hadil qabilah al qalba ing ati minda il ghadabi sangking penyakite emosi muring-muring wa zilan iso ngilangake apa qatlu hadil qabilah anhu sangking sahas ma ing barang kana kang ana apa ma iku yajidu nemu sapa sawing ma bisa ni hadil qabilah ing dalam ikil tingkai ikilah qabilah minal qurbi saking susai saking susai. Nah, doman selanjutnya tadi termasuk hubungan dengan sifat apa qanaah yang ada
Barang siapa yang ketika hidup di dunia ini mencari sesuatu yang tidak ada guna manfaat baginya, maka orang ini pasti kehilangan sesuatu yang ada nilai guna manfaat bagi dirinya. Tadi Imam Nawawi pengertiannya adalah barang siapa ketika kamu hidup di dunia ini mencari perkara atau sesuatu yang tidak ada guna manfaat. Tadi apa perkara yang tidak ada guna manfaatnya? Perkara yang perkara yang tidak ada hajat atau terhadap perkara tersebut. Yang di pengertian yang pertama, perkara ini dikatakan fudul tadi. Perkara yang berlebihan dari apa yang sudah ada atau dari kecukupan yang ada. Perkara fudul ini bisa bermacam-macam berbeda-beda macam-macamnya. Perkara sing fudul, perkara yang berlebihan, yang tadi loh, yang tidak ada guna manfaatnya, ini beda-beda macam-macamnya perkara fudul ini. Yang pertama, perkara fudul wa'u bisa dari segi perbuatan. Ketika terlalu banyak guyon, terlalu banyak tulinan, maka perkara ini orang ini melakukan perbuatan fudul, perbuatan yang tidak ada guna manfaatnya. Guyon ambek tulinan ini. Perkara yang berlebihan tadi, yang tidak ada guna manfaatnya lagi adalah perkara yang mungkin bisa mengurangi nilai nilai muru'ah seseorang. Iki juga dikatakan perkara fudul. Utawa selama urip gondonya nemen oleh gawe leluasa, gawe saenake nuruti enake donya mang. Atau ndolek pangkat, nemen seneng dilem dan sebagainya. Ini semua termasuk perkara yang tidak ada guna manfaatnya. Intinya perkara yang tidak dikatakan tadi tidak ada guna manfaatnya adalah mana sesuatu yang tidak ada nilai kembali kemanfaatan bagi manusia itu, terutama kemanfaatan nanti di akhirat. Pengertiannya dari Nadhoman tadi, pengertiannya tadi bahwa barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya yang ada, maka kemungkinan tidak mungkin orang itu bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang. Dari waktu yang sudah hilang yang ada. Itu jelas. Sekali kita menyia-nyiakan waktu kita yang ada, maka kita tidak akan bisa mengembalikan waktu tersebut. Untuk kita gunakan hal yang ada nilai guna dan manfaatnya. Sulit, tidak akan mungkin bisa. Padahal waktu atau umur yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini adalah modal utama, modal pokok kalau kita dikatakan orang yang berdagang adanya. Siiran tadi ini diambil dari dawuhnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang ketika hidup di dunia ini mencari sesuatu yang tidak ada guna manfaatnya, maka bagi orang tersebut hilang sesuatu yang ada nilai guna manfaatnya. Ada nilai guna manfaatnya. Dawuh ini yang dikatakan sesuatu yang tidak ada gunanya atau ada gunanya yang dimaksud, sesuatu yang ada nilai manfaat ada gunanya adalah ketika sesuatu itu ada nilai kembalinya, itu ada nilai manfaat
baik untuk nilai agamanya, ada nilai manfaat mungkin untuk hal duniawiyah yang bisa dipakai untuk menuju akhirat yang ada. Ini sesuatu yang ada manfaat, ada guna tadi. Nah, sesuatu yang tidak ada guna manfaat adalah kebalikan. Sesuatu itu tidak ada nilai kembali kemanfaatan baik bagi agama atau duniawiyah yang bisa mendatangkan untuk hal akhirat tadi. Untuk mendatangkan hal akhirat yang ada. Dawuh ini ketika diambil pengertian semacam ini adanya, maka kehidupan kita yang ada, kalau kita mau angan-angan umpama apa yang akan kita kerjakan itu adalah semua kalau mau kita kembalikan memang sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Akan tetapi kita manusia diberi akal oleh Allah Ta'ala, yang akal ini adalah penggunaannya untuk kita bisa memilah terhadap sesuatu yang mungkin akan kita kerjakan yang ada. Selama hidup ini, kalau kamu hanya mencari hal-hal yang fata morgana, yang tidak ada kenyataannya yang ada, atau tadi tidak ada nilai guna manfaatnya, maka kamu akan banyak mengalami kesusahan. Karena hal-hal yang ada nilai guna manfaatnya berarti tidak kamu kerjakan. Karena kita berada di dunia yang waktunya sama. Maksudnya waktunya sama. Ketika kamu melakukan hal yang baik, pasti hal yang buruk tidak dikerjakan. Ketika kamu mengerjakan hal buruk, maka hal yang baik tidak bisa dikerjakan. Itu kan pasti itu. Contoh saja umpama, ketika kamu berada di pesantren, mau habis subuh itu ada kegiatan, sampai mungkin jam 7 ada kegiatan. Ketika kamu bangun subuh, berada di dalam kegiatan, berarti kamu melakukan hal yang ada nilai guna manfaat, karena mengikuti kegiatan itu. Tapi ketika mungkin kamu terkena sifat malas tadi yang ada, habis subuh sampai mungkin jam 7 ada kegiatan, ketika kamu karena malasnya yang ada, mungkin kamu tidur, cari tempat aman tidur biar nggak kena obrakan keamanan umpama. Di sini berarti kamu mengerjakan hal yang tidak ada guna manfaatnya, tidur yang ada. Dalam satu waktu itu tadi, antara dari subuh sampai ke jam 7, berarti kan bagi kamu santri ada dua hal yang dikerjakan. Satu, mengikuti kegiatan itu. Yang mengikuti kegiatan ini berarti kamu mengerjakan hal yang ada nilai manfaat, atau tidak mengerjakan. Tidak mengerjakannya apa? Setelah maghrib sampai jam 7, mungkin kamu kamu tidur, nuruti nafsu tadi yang ada. Ini yang dimaksud tadi, ketika kamu melakukan hal yang tidak ada guna manfaatnya, maka kamu pasti kehilangan sesuatu yang ada guna manfaatnya. Kenapa? Karena hidup di dunia waktunya kita sama. Apa yang kita butuhkan di waktu itu ya sama. Karena itu, maksimalkan betul kehidupan kamu di dunia ini untuk hal-hal yang ada nilai guna manfaat untuk kebaikan. Semaksimal mungkin dalam 24 jam yang ada, ini gunakan untuk hal kebaikan. Jangan hanya terlena dengan nafsu tadi yang ada. Di kemudian hari kamu pasti akan menemui banyak penyesalan. Berarti nadoman tadi, iki krono dawuh Sayyidina Ali tadi,
Ini ada nasihat yang sangat tinggi. Nasihat adalah apa? Nasihat dari segi bisa menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk nilai yang ada guna manfaat. Karena ketika kita hidup di dunia, apapun yang kita kerjakan itu hanya ada dua tadi, baik atau buruk. Ketika kita berada dalam kebaikan, maka hal buruk ini tidak ada. Ketika kamu dalam keburukan, maka hal baik ini tidak ada. Tadi umpama oleh Sayyidina Ali digambarkan antara sesuatu yang ada guna manfaatnya dan tidak ada guna manfaatnya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sesuatu yang ada guna manfaat adalah ketika sesuatu itu ada nilai kembali untuk kemanfaatan keagamaan atau kemanfaatan dunia tapi duniawiya, tapi ada nilai untuk akhirat. Nilainya kan itu. Kalau kita mau mendalami apa yang dimaksud oleh tadi nadoman ini atau dari wasiatnya Sayyidina Ali tadi yang ada, satu, kita akan bisa memiliki sifat qanaah tadi, menerima apa adanya yang ada, ketika kita bisa memaksimalkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Apapun yang kita kerjakan sebisa mungkin ada nilai guna manfaat untuk keagamaan kita. Umpama nek kamu masih dalam keadaan apa? Mencari ilmu santri, apapun yang kamu kerjakan hendaknya ada nilai guna manfaat untuk keilmuan kamu selama proses mencari ilmu itu yang ada. Itu harusnya yang terjadi. Apalagi kamu masih keadaan muda yang ada. Ketika kamu tidak bisa memaksimalkan waktu ini untuk kamu mendapatkan keilmuan, itu kamu akan banyak mengalami penyesalan di kemudian hari. Mumpung kamu masih umur masih muda, waktu kamu masih panjang, selama kamu berada di pesantren maksimal gunakan untuk tadi mendalami keilmuan, untuk memperbaiki tingkah laku, akhlak yang ada, karena yang akan ada nilai guna manfaat bagi kita, terutama bagi kamu nanti setelah keluar dari pesantren adalah satu, memang ya keilmuan yang diiringi dengan moral atau akhlak yang baik. Kalau ini bisa kamu riyadhoi tiap hari yang ada selama kamu di pesantren, kamu insya Allah pasti akan mendapatkan nilai kemanfaatan, terutama kesuksesan nanti di kemudian hari adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minha lan iku setengah saking wasiat, ail wasaya disebira-bira wasiat atisata kang ana 9, az-zuhdu utawi sifat zuhud. Wasiat selanjutnya yang ketiga adalah zuhud dari 9 wasiat dari kitab ini, dari nadoman kitab ini. Yang ketiga adalah wasiat dari 9 wasiat, yang ketiga zuhud. Az-zuhdu dari zuhud. Wa haqiqatu lan utahi hakikate zuhud. As-sanaiyatu kang bangsa sara iku hiya iku ing dalem hakikate zuhud ikhtilafun utawi ana perselisihan kasirun kang akeh. Warrajulan utawi kang unjuk kang kuat inda ba'di min dalem sebagiane ing dalem mungguh sebagian ulama iku istizgharud dunya amrih ngasorake utawa ngrendahake donya bijumlah dia kelawan global atau sekabehane donya. Wah tikaru jami syania lan milang-milang remeh
sekabehane keadaane utawa tingkahe donya. Faman mongko utai sapane wong iku kanat ana apa dunya donya brana iki indau ing dalem munggu iman iku sahiratan cilik hakiratan tur ina hanat mongko dadi enteng utawa ina apa donya alai ngatasé man. Berarti fala yafrahu mongko ora bakal bungah sapa man bisa iklan suci-suci minha saking donya brana iki. Wala yahzunan ora bakal susah sapa man ala faqdi ngatasi kelangan sayin minha mang. Wala yakulan ora bakal ngalap sapa man minha saking donya brana illa ma kejaba barang yakni kang manfaati apa mahi ing man ala taati rabbi ngatasi taat ngabukti marang pangerane man. Wa yakunu lan ana sapa man ma'adzalika satane mengkono-mengkono mang indah kanat atunya indah sahiratan hakikatan lahiri iku daimazuli wong kang langgeng ketunggul sibuk bi zikrillah taala kelawan zikir marang Gusti Allah wa zikril akhirati lan iring akhirat. Hadza utawi iki ar-rajih inda ba'di man huwa ya hadza iku arfa'u ahwaliz zuhdi luweh luhur-luhure pira-pira tingkahe zuhud. Faman mongko desapane wong balago tumeka sapa man hadil martabata ing ikilah tingkatan ya berarti bahwa mongko iman fid dunya ing dalam dunya iku bisa si kelawan awake man tapi wa fil akhirat dan dalam akhirat iku biruhi kelawan nyawane man wa aklilan akale man. Qala dawu sebal Imam Ahmad wa Sufyan as-Sauri wa ghairu malan liyan Imam Ahmad lan Sufyan as-Sauri azudu tawi aran zuhud iku kasrul amali cendeke utawa cupete angen-angen utawa cupete angen-angen. Wa qala ndaw sapa Ibnu Mubarak azudu ta zuhud iku asikatu banget kumandel billahi kelawan Gusti Allah. Wa qala ndaw sapa Abu Sulaiman ad-Darani azudu ta zuhud iku tarkuma ninggalake barang yuzilu kang iso nungkulake apa ma anilai saking Gusti Allah. Zakarono turaki zalika mengkono az-zuhdu tarkuma isabal azizi Imam al-Azizi Imam al-Azizi. Kemudian nadomanya wazat sebelum. Kemudian selanjutnya termasuk dari wasiat yang ada 9. Yang ketiga setelah tadi adalah apa? Pertama taubat, qanaah, kemudian yang ketiga adalah zuhud. Hakikate zuhud secara syarak ini banyak sekali perselisihan atau pendapat dari para ulama atau orang-orang ahli sufi yang ada. Dari hampir semua pendapat-pendapat yang ada tentang zuhud, ada menurut sebagian ahli sufi pendapat yang paling kuat adalah yang dikatakan zuhud tadi adalah istizgharud dunya bi jumlatiha wa ihtiqaru jami sya'niha. Yang dikatakan zuhud adalah menganggap kecil duniawiyah ini dengan keseluruhan isinya yang ada, lan menganggap nganggap asor seluruh keadaan duniawiyah yang ada. Ini zuhud. Kedua istilah tadi istizghar kemudian ihtiqar yang ada, berarti yang dimaksud zuhud itu adalah masalah batiniyah tadi sifat. Orang yang zuhud adalah ketika orang hatinya ini tidak ada pengaruh sama sekali terhadap hal duniawiyah. Dengan seluruh isinya duniawiyah tadi.
hatinya ini ndak ada nilai kesemsem, nggak ada nilai wah dengan semua keadaan duniawi yang ada. Apapun yang ada di dunia ini dalam hatinya orang tersebut adalah hal yang sangat kecil, sangat remeh, sangat hina adanya. Karena hatinya merasa ini bahwa duniawi yang ada itu sangat kecil, nilainya sangat remeh, sangat hina, maka orang zuhud ini tidak akan ada nilai senang, nggak akan ada nilai bunga terhadap apapun dari hal duniawiyah. Sebaliknya hatinya juga nggak akan pernah ada susah ketika tidak mendapatkan hal duniawiyah tadi, ketika tidak ada hal duniawiyah itu. Karena orang-orang zuhud ini terhadap hal dunia akan mengambil apa yang memang ada nilai guna untuk taatnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi atine wong iki, hatinya itu ndak ada sama sekali nilai bunga atau susah nang ngene duniawiyah. Ana donya sing ketok gemerlape ya apa ya gak ndadekno awake bunga, gak ndadekno gawok. Kemudian ketika ndak ada apapun di dunia ini ya gak ndadekno susah, gak ndadekno sumpek. Iku zuhud. Hati seseorang akan bisa semacam ini nek atine iki disibukkan eling zikir nang Gusti Allah, eling kehidupan yang hakiki itu adalah nanti di akhirat. Karena hati kita ini kalau kita ibaratkan gelas umpama yang ada, ya, gelas yang ada, ketika hati itu diisi oleh satu perkara, maka perkara lain tidak akan bisa mungkin masuk ke dalam hati. Karena itu cara agar punya sifat tadi, bahwa duniawi adalah hal yang sangat kecil, yang sangat hina, rendah, itu caranya hati iki nemen akeh kuatno eling marang Gusti Allah. Sing akeh zikir siri, yang banyak eling nanggene akhirat, nemen akeh ilingo nilai kemuliaan yang hakiki itu nanti di akhirat adanya. Nek wong iki wis bisa begini hatinya, jadi atine nemen sibuk dzikirin nang Allah Ta'ala, atine iki nemen sibuk eling nanggene akhirat, hal yang paling penting itu nanti akhirat yang ada, maka hatinya orang tersebut ndak akan ada nilai bunga nanggene donya brana, ya gak ana susah ambek donya brana. Ada dan tidak adanya duniawiyah iki gak ana bedane kanggone wong iki. Lho nek wong iki sok ngene pangkate, maka orang ini berada di tingkatan zuhud yang paling tinggi adanya. Kenapa? Karena orang ini secara kenyataane awake iki nggo donya, tapi batiniyah dan akliyahnya iki wis nggo akhirat. Awake ketoke nggo donya, kita kabeh menyaksikan orang itu, tapi mek awake tok, ati pikirane batine iki kabeh wis ana nggo akhirat. Ini tingkatan paling tinggi-tingginya zuhud. Dicelentrenno ke hal-hal yang lain nanti sama zuhud itu. Karena apa? Apapun yang selain Allah Ta'ala ini pasti dikatakan hal duniawiyah. Apa ae sing saliyane Gusti Allah, mongko kabeh iki mesti dikatakan hal duniawiyah adanya. Ya, hal duniawiyah adanya. Kemudian oleh kitab ini, oleh Imam Nawawi juga dinukil ada dawuhnya Imam Ahmad dengan Imam Sufyan As-Tsauri, bahwa yang dikatakan zuhud itu qasrul amal. Nalika wong iki
mikire gak dawa-dawa nang ngene bab donya. Gak duwe angen-angen sing molo, gak ngrasane awake iki bakal urip salawase nggo donya, iki sudah bisa dikatakan orang ini punya sifat zuhud. Ada lagi Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak berpendapat yang dikatakan zuhud adalah as-siqah billah. Banget kumandele ambek Allah Ta'ala. Banget kumandel, banget percaya dengan takdire Gusti Allah. Iki menurut Abdullah bin Mubarak. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani yang dikatakan zuhud adalah meninggalkan apapun yang bisa menjadikan lupa terhadap Allah Ta'ala. Jadi tadi sesuai yang pertama, zuhud itu banyak perbedaan pendapat dari para ulama-ulama sufi yang ada. Kenapa? Ya menuruti perbedaan mereka, apa yang dirasakan mereka ketika beliau-beliau ini melakukan perjalanan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Karena zuhud ini satu memang berhubungan dengan tadi hal duniawiyah yang ada. Karena itu pengertian awal tadi yang dikatakan zuhud itu batin orang ini menganggap kecil dunia ini, menganggap hina duniawiyah yang ada ini. Lah, kita bisa semacam ini, satu harus memang kita harus ada tafakurnya. Mikir angen-angen nangene kehidupan kita nalika di dunia. Terus kita harus ingat betul bahwa tujuan yang paling utama ketika kita diberi hidup, ketika kita dijadikan manusia, tujuan yang paling penting, yang paling utama adalah nanti akhirat. Bukan di dunia bukan di dunia ini. Kalau Imam Ghazali menggambarkan hidup di dunia ini kaya mampire wong sing musafir, orang sing lunga. Jadi orang itu melakukan perjalanan, ketika sudah perjalanan agak lama, dia melepas lelah, berhenti di satu tempat. Setelah melepas lelah, baru kemudian melaksanakan perjalanan lagi. Lo melepas lelah dalam satu tempat ini tadi, iki jenenge urip donya. Kenapa Imam Ghazali sampai menggambarkan ini? Karena tadi sebelum kita hidup di dunia, perjalanan kita ini sudah lama. Pertama ada perjalanan di alam arwah. Setelah di alam arwah, perjalanan berikutnya adalah di alam rahim. Perjalanan berikutnya baru kita lahir di alam duniawiyah ini. Marunu kita akan melakukan perjalanan lagi di alam barzah tadi ketika sudah meninggal. Di alam barzah sampai berapa ribu tahun kemudian masuk ke dari kiamat itu, yang nanti di situ ada banyak fase-fasenya. Maksudnya ada banyak fase semacam tadi. Ada pertama ada yaumul ba'ats, kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian ada sampai melintasi siratal mustaqim dan sebagainya. Banyak perjalanan masih. Kalau melihat ini, maka ketika kita hidup di dunia ini hanya mampir sebentar untuk melakukan perjalanan lagi. Karena itu seharusnya kita memiliki sifat zuhud tadi. Sifat zuhud jadi. Kalau saya ingat ada dawuh kiai saya yang ada, kita bisa menilai punya sifat zuhud apa tidak yang ada. Saya ingat dawuh kiai saya, ketika kamu pegang uang, antara uang 10.000 umpama saat ini
Uang 10.000 dengan uang 1 juta ini nggak ada bedanya. Tanganmu nyekel duit 1 juta, ambek tangan nyekel duit 10.000, iki pokano bedane, podo-podo kepingin nang buat duit mang. Kalau kamu bisa begini, mongko batin kamu punya zuhud. Uang 10.000 dengan uang 1 juta, iki podo-podo rasane kepingin nang buat, krono ngerti nek barang donya iki barang sing kotor tadi. Memang sangat sulit, memang sangat berat sifat zuhud. Kalau tidak salah nanti memang penjelasannya akan lebih banyak ke bab zuhud ini. Wasiat yang ketiga ini kalau tidak salah memang diterjemahkan banyak nadoman-nadomannya. Banyak nadoman-nadoman yang dikatakan zuhud tadi. Tadi aja diawali dengan bahwa hakikinya zuhud itu ada ikhtilafun kasiratun, ada perbedaan yang banyak dari para ulama, para ahli sufi yang ada. Nadoman yang pertama, wazat wada faqdu ala qatin qalbika bil malila faqdun lahu taku akula. Nadoman yang pertama dari zuhud tadi, saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Wazhat wada faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku akula. Artinya wazhat lan zuhuta sapa sira, wada lan utawi ikilah wong sing zuhud mang. Utaran zuhud iku faqdu ala qati qalbika, kasepene pira-pira kumantilu utawa gumantunge ati sira, bil mali kelawan bondo donya. La faqdu ora kasepen lahu kaduwene ati sira mang, taku mongko ana sapa sira iku akula, wong kang anduweni akal sampurna. Penjelasannya, ai izzat tegese zuhuta sira, ayyuhal muriduwe wong kang ngarepake ngambah dalan litorikil akhirati marang dalani akhirat, fid dunya ing dalem urip donya iki, ya tasir mongko dadi sapa sira, dadi ku akolan nasi luweh sampurnane akale menungso. Kama qala qaile dawuh Sabatil Masani, Imam Adil Masani, wa unalan iku ing dalem kene panggonan masalatun utawi ana masalah, wa yal utawi masalah iku man wong kala kang dawuh sapa man, mali ora ana iku kedene ingsun sedekahun tawi sedekah ala kolinase ngatasi luweh paling luweh pintere menungso. Fafta mongko awe fatwa sopal fuqaha ahli fikih bi anna kelan satune saya tak balen ya. Wahia tak balen ketika iki. Wahialan utai masalah iku man wong sing kala kang dawuh sapa man, rupane dawuh iki mali utawi bondo ingsun iku sedekahun dadi sedekah ala kolinasi ngatasi luweh berakali menungso. Fafta mongkawe fatwa sapa al fuqaha wal ahli fikih
biana klan setune man iku man kala iku yukti aweh sapa man mali sedekah apa fizuhad ing dalam pira-pira wong zuhud li annal aqila klan setune wong kang berakal iku man wong tolako kang gelem megat sapa man ad-dunya ing donya brana wa ansadulan gawe siran sapa para ulama min bahri romal saking bahar romal rupane sirane talikid dunya salasan watriban zaujan siwaha talik megato sira ad-dunya ing donya iki salasan kelawan ping 3 watluban lan dole temen sira zaujan ing jodoh siwa kang saliyane donya sebab inna setune donya iku zaujatu suin bojo sing banget eleke sing la tubali aja merduli sira man ing wong ata kang teka sapa manha ing donya man wa antalan dai sira iku toti wis aweh sapa sira wis paring sira ing donya muna ing pira-pira peparinge donya wa ya lan donya iku toti anu saweh sapa apa donya kaing sira qafaha ing citake donya mang la faida nalat mongko lamun ngenani merkoleh apa donya muna ing pira-pira peparinge donya mang min kasanging sira ya walat mongko mingkur apa donya kaing sira waro ing dalem burine donya wa zuhdu lan utahi aran zuhud wa ya zuhud iku khalwul qalbi. Sebentar saya terangkan tadi nadhab yang pertama wazat wada tadi faqdu ala qadi qalbika bahwa ketika kita hidup di dunia kalau kita ingin menghendaki untuk menempuh perjalanan menuju ke hadirat Allah Ta'ala maka kita harus bisa punya sifat zuhud. Urip gondonya zuhuta. Kalau kita bisa zuhud maka kita akan menjadi orang yang paling kuat akalnya. Paling kuat akalnya yang ada. Tadi dikatakan, kenapa sih di situ dikatakan orang yang paling kuat akalnya? Ketika kita bisa lepas dari apapun hati kita terhadap hal duniawiyah yang ada, karena tadi dikatakan di dalam siiran ada dari Baromal tadi, ketika kita mau menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah, maka perintahnya tolik dunya salasan, ceraikan duniawiyah ini sampai tolak bain. Maksudnya ceraikan tolak bain tadi sudah hati kita benar-benar jangan sampai ada kumandili hubungannya sampai duniawiyah. Sebisa mungkin dalam hati carilah jodoh yang selain duniawiyah. Berarti apa? Dalam hati kita banyak kita pakai ingat kehadiran Allah Ta'ala, dikenang pangeran, eling ambek akhirat. Itu jodoh yang bagus tadi. Kenapa carilah jodoh dalam hati selain duniawiyah tadi? Karena duniawiyah lamun dikatakan jodoh adalah jodoh yang sangat jelek adanya. Kamu jangan sampai ada kepedulian terhadap orang-orang yang mungkin diberi duniawiyah tadi yang ada. Karena kamu sendiri juga telah diberi hal duniawiyah. Hal duniawiyah yang ada. Siiran selanjutnya tadi mengatakan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, hal donya brono atau uripe wong gondonya iki antarane dia enak apa tidak enak, iki nek diukur ambek donya
menungso urip iki mek sawang sinawang. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat ke teman yang lain, umpama contoh, wah si ai koyo enak, urip enak, ngene dan sebagainya. Si A pun ketika melihat kamu sendiri, maka si A juga akan menganggap kamu juga hidupnya enak. Karena ada ini dan sebagainya. Itu sudah pasti. Lu krono urip nggo donya enak gae enak sebenarnya memang tadi hanya sebatas kulitnya atau ini saja. Siapa yang melihat ya kayaknya semacam itu, hanya itu. Karena hakikinya yang bisa merasakan hidup ya kita sendiri. Ketika kita bisa menikmati hidup di dunia dengan ukuran untuk kita mendapatkan akhirat, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Tapi ketika orang itu hidup di dunia yang menjadi ukuran hanya duniawi yang ada, orang ini tidak akan ada nilai ketenangan. Orang ini pasti akan banyak nilai merasa kurangnya, banyak merasa susahnya. Kenapa? Karena duniawi yang ada ini kadang memang datang kepada kita, kadang ada dunia ini yang tidak datang kepada kita. Karena Allah Ta'ala sing bagi dunya mah. Loh kalau ini intinya sifatnya, ya tadi memang sebaik mungkin hati kita itu jangan sampai nemen gumantung ambek duniawiyah yang ada. Hati kita iki luwih nemen fokusno kanggo nyedhek nang ngene Gusti Allah. Harus itu nilainya. Kalau begitu kita pasti akan mendapatkan ketenangan hidup dan kita akan menuju ke hakikinya. Tujuan hidup adalah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat adanya. Kemudian pengertiannya wazudu lantai zuhud dari siiran tadi. Wazudu lantai zuhud wa yazhud iku khalwul qalbi, sepine ati, minal maili sanging condong ila zaidi marang kang berlebih ala qadril hajati ngatasi ukuran hajati minat dunya sanging dunya brana. Wa farahulan kosongi ati minasrikoti sanging bangete kumandel, percaya kumandel bi makhlukin kelawan makhluk. Wa in kanat senajan ana paliyatu tangane kuwasiatan kajembaran bimalin halalin kelawan bondo donya kang halal. Kaya tadzakaru mongko bakal ngelingake utawa ngilingi sapa wong zuhud bang bikol biklan atine wong anautune mal bondo donya iku milkun dadi milik lillahi kedune Allah. Wa anna lan sunus Allah taala iku wad'a iku adoan nyeleh iku adoan nyelehake sapa Allah al maleng bondo donya wang indah ing dalem sandinge wong ala tariqil ariyati ngatasi dalan silian al khalisati kang banget murnine silian sing yakhudu bakal ngalap ing maliki sapa Allah Gusti Allah minhu sanging wong mata sakapan karep sapa Gusti Allah. Wa yatadzakar lan yo eling sapa wong anna tasarrufa ing sedune oleh nasarufake wong gunakake wong ing dalem mal bil izni kelawan izin asar ikang bangsa sarak iku tasarruful wakalati oleh gunakake to nasruna wakalah al khalisati ya kang murni wal muradu lan kandhen karepake kaya guna yen ana sapa wong iku asikon kumandel bila iklan Gusti Allah wa bimalan kelan barang indallahi kang ana ing dalem ngarsane Allah taala aksara kelan luwih akeh mimma tinimbang saking barang sing wiyadi kang ana ing dalem tangane wong wa amma talabu qadil hajat lan ana pun tai murih utawa ndolek ukuran hajat min halal dunya sangi halal dunya iku wajibun mongko wajib walidha kelan krana iki talabu qadil hajat wajibun. Qala dawu saban Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khaira ora ana kebagusan iku maujud illa biman kejaba ing dalem wong
yuhibbu kang demen sapa man al mala ing bondo donya, yasilu kang gawe tumeka sapa man biklan mal, yasilu kang gawe tumeka sapa man biklan mal, rahimau ing sanak kadang utawa ing dulure man, wa yu'adilan nekani sapa man biklan mal, amanah utawa ing pira-pira amanah utawa kepercayaan iman, wa yastanilan semuge sapa man biklan man an hal kira bisa saking makhluke pangeran iman. Zakara nuturake zalika yang mengkono dawuh keterangan sapa Ahmad As-Suhaimi. Qauluhu alaqah utai dawuh ke Nadim alaqah bi fathil aini klan diwaca fathah aini. Iku lil ma'ani marang pira-pira arti makna. Wa walantawi dawuh alaqah iku bi makna mahabbatin klan maknane banget demen banget seneng bi khilafi maksuratil aini. Lan bedani di kasro aine aina mongkotune alaqo itu ilaqo iku lidzawati marang pira-pira zat pira-pira kahanan. Dari nadhaman tadi yang dimaksud zuhud adalah qalwul qalbi minal maili ila zaid. Yang dikatakan zuhud adalah sepinya hati, kosongnya sepinya hati dari ketergantungan terhadap berlebihannya hal duniawiyah, kosongi hati dari kumandel utawa percaya marang makhluk. Tadi sing dia katakan zuhud, atine wong iki sepi, atine iki hatinya itu sepi dari apapun yang ada hubungannya dengan hal duniawiyah. Hatinya tidak ada condong ke hal duniawiyah atau keberlebihan terhadap hal duniawiyah. Kemudian ukurannya yang kedua yang dikatakan zuhud itu adalah hatinya ini kosong, hati ini gak ono duwe kumandel nanggene makhluk. Sampai digambarkan meskipun di sekitarnya dia memiliki harta halal yang banyak, tapi dia tetap ingat dalam hatinya bahwa harta ini hanya titipan adanya. Harta ini hakikinya Allah Ta'ala yang memiliki. Ketika harta ini berada pada dirinya, ini hanya dititipkan oleh Allah Ta'ala, yang kapanpun Allah Ta'ala akan bisa mengambil harta ini dengan sesukanya yang ada. Kemudian ketika dia menggunakan harta itu, dia juga ingat penggunaan harta ini jelas harus lewat perintah syariat agamanya Allah Ta'ala. Harus sesuai dengan syarat yang ada, sesuai dengan perintah di syariat. Itu yang dikatakan zuhud. Paling tidak awal zuhud itu. Pengertiannya apa? Bahwa ketika orang itu dikatakan zuhud hatinya, atine wong iki nemen penuh percaya lan kumbandele hanya terhadap Allah Ta'ala, tidak ada kepercayaan nanggene barang sing saliyane Gusti Allah. Senajan nyoto wis ana nggo tangan, iki gak dadi kumandele awake, tapi sing dadi kumandele iki takdire Gusti Allah, keyakinannya terhadap Allah Ta'ala. Nah, ketika posisi orang itu tidak ada sama sekali harta tadi, kemudian dia harus mencari umpama di satu keadaan yang semacam itu, bagaimana ketika mencari kadar apa yang memang menjadi hajat dari hal dunia yang halal, ini malah memang hal yang wajib adanya. Apalagi ketika orang itu posisinya memang menjadi kepercayaan atau dia menjadi kepala rumah tangga. Ketika begini, maka malah hukumnya wajib mencari duniawiyah untuk memenuhi hajatnya dan keluarganya yang ada. Hadis Kanjeng Nabi malah semacam itu tadi. Kanjeng Nabi daulah khaira illa fiman yuhibbul mal. Sebenarnya tidak ada nilai kebaikan sama sekali bagi orang sing nemen seneng dunya mah, kecuali ketika orang ini mencari duniawiyah dipakai untuk
memenuhi kewajiban dia karena dia punya tanggungan. Ketika dia punya anak, punya istri, nah dia mencari duniawiyah untuk dibagai memenuhi agar keluarganya ini tercukupi apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi kebutuhan. Berarti ukuran zuhud tadi itu. Kalau orang itu umpama dari penjelasan ini tadi menunjukkan bahwa zuhud itu adalah sifat hati tadi. Meskipun secara dohir kaya ana dunyane, tapi dunya brono yang ada di sekitarnya tidak mempengaruhi batinnya sama sekali kanggo madhepe nang pangeran. Dalam hatinya ingat betul dan yakin bahwa semua duniawiyah yang ada di sekitarnya iki titipane pangeran. Sing sawaya-waya Allah Ta'ala akan bisa mengambil sekehendak Allah Ta'ala yang ada. Yang kedua, dia ingat betul ketika ada di sekelilingnya ada dunia, dunia ini, mongko eling dunia ini ketika digunakan tidak boleh keluar dari apa yang menjadi ketentuan dari syariat yang ada. Ketika oleh dunia kok malah digawe hambur-hamburan, maka orang ini pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban terhadap duniawiyahnya yang ada. Mungkin akan bisa masuk ke ketika tadi antara orang kaya dengan orang miskin, umpama sama-sama masuk surga, maka orang yang miskin ini akan bisa masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Kalau kita ingat ini, maka dunia sing kita miliki mang akan kita gunakan sesuai dengan perintah syariat yang ada, agar di akhirat nanti harta benda ini tidak menjadi hisab, malah harta benda ini akan menjadi penolong kita untuk agar kita lebih mudah menuju ke surganya Allah Ta'ala. Itu tadi nadoman zuhud yang pertama. Karena tadi banyak pendapat yang dimaksud dengan zuhud. Nadoman selanjutnya yang kedua ada sebenarnya lagi ini wazudu ahsanu mansab. Keterangan zuhudnya lagi masih banyak nanti. Untuk kelanjutannya nadoman zuhudu ahsan kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal sampai akhir diiringi ridha Allah Ta'ala akan membawa nilai manfaat barokah dalam kehidupan kita, terutama akan bisa menjadikan selamatnya kita di dunia, terutama selamat nanti di akhirat. Al-hadiniyah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi alamin. Allahumma shalli Muhammadin salatan najrul anbiya min alihi dhahira wa batina tasna bika salihin. في دنيانا وأخرانا على المسلمين. اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين ولا تحضرنا على المسلمين وفينا أيام شر ما سويتنا دينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا اجتنابه والنبي علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا كثيرا من الكلام الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا وبزدني علما نبيا وبكني عملا مكبولا. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.